Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini Bincang Gila akan mereview kartu keluarga sejahtera. Penasaran? Jangan banget. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, walaupun dalam situasi COVID-19, PSBB, dan juga tentunya pada tidak mudik ya, tapi kita tetap harus berbahagia, tetap bersemangat, dan tetap melakukan protokol pencegahan penyebaran dari COVID-19. Sesuai janji saya di awal video, saya akan mereview kartu keluarga sejahtera atau KKS Merah Putih. Ya, ini adalah salah satu kartu sakti yang menjadi bagian dari program andalannya pemerintah kita saat ini. Sudah pernah lihat kartu ini? Atau Anda punya di rumah? Baik, ini adalah KKS Merah Putih, atau nama lain di masyarakat biasa disebut ATM Merah Putih, kartu PKH, ATM BPNT, atau ATM Sembako, atau ada sebutan lain di daerahmu? Kasih tahu ke kita, tulis di kolom komentar. Apapun namanya ya boleh-boleh aja. Terserah masyarakat mau nyebutnya apa. Dengan catatan, kita harus mengetahui bentuk, fungsi, dan kegunaannya seperti yang Bincang Gilang sudah rangkum untuk kalian semua. Pertama, secara fisik, bentuk dan ukurannya kartu ini sama dengan eKTP ataupun SIM. Tapi, lebih mirip dengan ATM karena di bagian belakangnya ada garis hitam seperti ini. Ya, persis seperti kartu ATM pada umumnya. Garis hitam ini namanya magnetic stripe atau pita hitam yang gunanya untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan agar kartu ini dapat digunakan. Contohnya saat kartu ini digesek di mesin edisi seperti ini, posisinya akan terbalik ya, seperti ini untuk membaca informasi yang dimiliki dari kartu tersebut. Contohnya kayak gini nih videonya. Ya, gimana? Oh ya, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa review kartu keluarga sejahtera tapi kok kartunya nggak ada? Tapi sebelum saya jawab, simak dulu cuplikan berikut ini. Tim Satgas Bantuan Sosial Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Polrestabes Makassar melakukan operasi tangkap tangan. Pelaku diduga telah memotong dana dari 400 kepala keluarga. Pelaku seharusnya menyalurkan dana bantuan sosial kepada keluarga harapan sebesar Rp500.000 per kartu keluarga. Namun dana setiap kartu keluarga harapan dipotong Rp50.000 oleh pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 400 kartu keluarga harapan yang berhak menerima dana bantuan sosial. Syederalun, polisi dari Polsek Wela Barat, Aceh Barat, menangkap wanita berinisial NAY 27 tahun, warga di kabupaten tersebut, terkait dugaan penipuan terhadap penerima dana program Keluarga Harapan atau PKH. Modus yang dijalankan pelaku yaitu meminta buku rekening dan kartu ATM dengan dalih mengecek uang yang masuk. Bantuan dana PKH yang digelontorkan pemerintah pusat setiap per triwulan dan disalurkan ke masing-masing nomor rekening keluarga penerima manfaat kini menuai persoalan. Pasalnya bantuan PKH tersebut diduga disunat oknum ketua kelompok sebesar Rp50 hingga Rp100.000 per keluarga penerima manfaat. Bupati Pati Haryanto mengungkapkan pihaknya mensinyalir keberadaan oknum pekerja sosial yang diduga menyelewengkan dana bantuan program Keluarga Harapan. Bentuk penyelewengan tersebut adalah tetap mencairkan bantuan program Keluarga Harapan bagi penerima bantuan yang telah meninggal dunia dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Kedua, ya, jadi kenapa di video ini nggak ada KKS merah putihnya? Jawabannya simpel, karena saya tidak punya. KKS hanya boleh dipegang oleh penerima manfaat dari program bantuan sosial, ya. Dan karena saya bukan penerima manfaat, ya jadi saya tidak boleh sama sekali memegang, menyimpan KKS milik orang lain. Walaupun misal saya merupakan pelaksana dari penyaluran bansos, itu tetap tidak boleh. Bahkan seorang bupati, gubernur, Menteri Sosial sekalipun tetap tidak boleh memegang, menyimpan KKS yang bukan miliknya, apalagi menggunakannya. Dari cuplikan tadi, kita melihat ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan lemah iman.
tapi belum tentu miskin dan pengangguran. Dan 3 syarat untuk bisa kita rekrut adalah 1. Pengangguran. 2. Miskin. 3. Lemah iman. Sorry to say, dari hasil pencarian saya di internet, kebanyakan oknum-oknum tersebut berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari penerima manfaat karena oknum pelaku tersebut memegang, menyimpan, bahkan menggunakan KKS tersebut. Sejatinya saat ini, KKS Merah Putih digunakan untuk menyalurkan 2 bantuan sosial, program Keluarga Harapan dan program Sembako. Untuk bantuan sosial PKH, karena bentuk bantuannya berupa uang tunai yang non-tunai, ya, uang tunai tapi non-tunai. Kalau kamu bingung, lihat videonya di sini ya. Nah, untuk bantuan sosial PKH karena bentuk bantuannya berupa uang tunai yang non-tunai, maka dana bansosnya dapat diambil di ATM link Bara ya, BNI, BRI, Mandiri, BTN. Ataupun juga pada mitra bank himbara tersebut, namanya agen. Ada agen BNI, agen Briling, agen Mandiri, juga agen BTN. Koreksi ya kalau saya salah, itu di psikolog. Nah, untuk program sembako, bentuk bantuannya jelas berupa kebutuhan pangan pokok seperti beras, telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya yang disalurkan melalui e-warung atau elektronik warung gotong royong. Ya, itulah kegunaannya dari KKS Merah Putih. Dan sekali lagi, pastikan selalu pegang KKS sendiri ya. Jangan kasih kesempatan orang-orang tidak bertanggung jawab dan lemah iman untuk mengambil keuntungan dari penerima bantuan sosial. Ketiga, bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dari KKS Merah Putih. Namun yang satu ini tidak kasat mata. Ada yang bisa tebak? Yap, PIN ATM. PIN adalah singkatan dari Personal Identification Number, atau di bahasa Indonesianya nomor identifikasi pribadi ya, pribadi. Biasanya PIN ini terdiri dari 4 sampai 6 angka. Tapi ya kalau sekarang mungkin semua 6 angka. PIN ini bertugas untuk mengaktifkan kartu ATM agar dapat digunakan. Contohnya kalau di mesin ATM, setelah kartu dimasukkan, biasanya akan langsung diminta untuk mengisi PIN. Ya, begitu juga dengan penggesekan melalui mesin edisi milik agen. Nah, ini juga sama, setelah digesek akan diminta untuk memasukkan PIN dari KKS tersebut. Kalau PIN telah dimasukkan dengan benar, maka transaksi dapat diproses. Tapi kalau PIN salah atau tidak tahu PIN, maka transaksi tidak dapat dilakukan. Keempat, kepemilikan kartu keluarga sejahtera. Jadi kartu merah putih ini menjadi milik penerima manfaat terhitung sejak kartu ini diterima oleh penerima manfaat tersebut. Biasanya kalau di PKH, mulanya seorang warga menjadi KPM itu setelah mendapatkan undangan pendistribusian KKS di balai desa, di aula sekolah, atau tempat-tempat yang ditentukan oleh pelaksana PKH dan bank penyalur. Nah, di situ KPM akan mendapatkan amplop yang berisi buku rekening, ATM atau KKS merah putih ya, dan PIN. PIN biasanya bisa tertulis di dalam amplop atau di dalam kertas terpisah, tapi tetap di dalam amplop. Jika penerima manfaat atau KPM telah mendapatkan amplop tersebut, berarti semua isinya yaitu buku rekening, ATM ya atau KKS merah putih, dan PIN ATM tetap menjadi milik KPM sampai kapanpun. Ya, Anda tidak salah dengar. Bahkan saat KPM telah tidak menjadi KPM lagi, atau kalau di PKH itu disebut graduasi mandiri, KKS, buku rekening, dan PIN ATM tetap menjadi milik KPM. Garis bawahi, cetak tebal, warna merah kalau perlu. Ya, jadi begitu. KKS, buku rekening, dan PIN ATM tetap menjadi milik dari KPM atau mantan KPM dan tidak ada pengembalian kepada pihak manapun. Begitu pula dengan program sembako. Catat itu saudara-saudara. Tips bincang gilang. 1. Simpan KKS di rumah pada tempat yang aman. Kan bansosnya itu tidak setiap hari ya.
tidak setiap minggu juga. Paling cepat 1 bulan itu untuk program sembako, dan PKH itu 3 bulan sekali. Kecuali saat video ini dibuat, PKH disalurkan setiap bulan sebagai jaring pengaman sosial pandemi COVID-19. Jadi, lebih baik simpan saja di rumah dan tidak perlu dibawa setiap hari, misal di dalam dompet. Kenapa? Salah satunya untuk menghindari kartunya itu hilang. 2. Jaga kerahasiaan PIN. Hafalkan PIN. Mungkin kalau kita terbiasa 2-3 kali memasukkan PIN di mesin ATM atau di mesin edisi, kita selanjutnya akan terbiasa dan hafal, gitu ya. Jadi mungkin itu tips untuk menghafalkan PIN. Tapi jika ternyata angkanya random dan susah dihafal, ganti PIN di mesin ATM link terdekat. Ganti dengan angka-angka yang mudah Anda ingat, seperti tanggal kelahiran. Tapi jangan tanggal kelahiran sendiri ya. Misalkan tanggal kelahiran anak, suami, tanggal kelahiran mertua. Kalau kasusnya gini, saya jauh dari ATM dan tidak bisa menghafal 6 angka PIN, ya. Untuk kasus seperti itu, buat catatan PIN terpisah dari KKS. Jangan dicatat dan ditempel di kartu KKS, sama aja dengan bohong. Seperti di cuplikan tadi, kita melihat banyak KKS yang tertempel buat tulisan yang mungkin itu adalah PIN dari KKS tersebut. Atau buat catatan kecil dan simpan di tempat terpisah saat Anda akan mengambil bansos. Misalkan, KKS simpan di dompet dan catatan kecil simpan di saku celana. Lebay. Tunggu. Ini bukan lebay. PIN ini seringkali menjadi modus si oknum tidak bertanggung jawab dan lemah iman yang tadi. Hati-hati, salah PIN-nya, lupa, nanti salah masukin jadinya keblokir, ribet loh ngurusnya. Atau gini, mending KKS dan PIN-nya titip di saya, nanti tinggal terima uangnya. Dipotong ongkir ya. Oh my god. 3. Tolak secara tegas pihak-pihak yang ingin meminjam meminta KKS Anda dengan alasan Anda sudah bukan penerima manfaat lagi. Jangan takut. Kepemilikan KKS Anda dilindungi hukum dan undang-undang yang berlaku. So, itulah review kartu Keluarga Sejahtera kali ini. Saya akan bagikan file video ini untuk dapat kamu sosialisasikan dan memberikan edukasi pada penerima manfaat dan masyarakat. Linknya ada di deskripsi. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya untuk perbaikan program-program bantuan sosial yang ada di Indonesia. Seperti biasa, like video ini bila Anda menyukai video ini dan dislike kalau Anda nggak suka. Terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe channelnya Peksas Jernih. Bincang Gilang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.